Nak Rasdi, nanti hati-hati di jalan setelah pulang ya. Paman dan bibi akan beristirahat terlebih dahulu. Sekarang duduklah di meja makan. Masakan Elia juga tidak kalah enak dari buatan bibi, ucapnya saat meninggalkanku berdua dengan Elia. Terima kasih banyak bibi, balasku sopan. Bang, jaga rahasia, bisi Iden sebelum pergi ke kamarnya. Tenanglah, abang janji, nanti kapan-kapan kita jalan, ucapku menepuk bahunya. Mie goreng atau nasi goreng, tanya Elia melirikku sebel. Dia sudah kembali ke kecantikan alaminya setelah dia berganti baju dan mandi sebentar. Seandainya saja dia sudah bisa menerimaku. Saat ini aku ingin sekali mencecapnya. Aku merindukan madu di bibirnya. Nasi goreng, balasku bersemangat. Duduklah yang manis dan tidak perlu cerewet. Bersyukur sudah dikasih makan ketusnya lagi. Entah apa yang dilihatnya dariku, sehingga tensinya selalu naik, pikirku heran. Tetapi saat aku sudah mulai marah, air matanya juga bisa keluar. Berarti selain judes, dia penakut juga, gumanku sambil bersemangat melihat gayanya memasak. Di saat matanya menangkap tatapanku, aku langsung berpura-pura melihat ke arah lain. Jika saja Iden tidak memintaku berjanji, maka aku ingin sekali menggodanya saat ini. Lebah kecilku yang manis dan menggemaskan, gumanku terkekeh. Sayangku, aku rindu. Panggilan itu ternyata untuk Iden. Saat Iden meneleponnya untuk bertanya pukul berapa dia pulang ke rumah. Dan lebah kecil ini sengaja membalasku tadi di saat menelepon Heru. Benar-benar menggelikan, pikirku tidak tahan melihat ekspresinya saat memancing kecemburuanku. Wanita terkadang sangat pandai menutupi isi hatinya, gumanku gemas. Apa senyum-senyum? Memangnya ada yang lucu, tanyaku bingung kepada Pak Rasdi yang terlihat menahan senyumnya dari tadi. Tidak, sayang, karena kamu sangat manis. Aku sudah membayangkan jika seandainya kita sudah menikah, maka aku bisa menikmati hal seperti ini setiap hari, ucapku berbohong kepada Elia. Jika aku sampai keceplosan, aku takut nasi goreng yang harum yang sedang dimasaknya akan dilemparkannya ke wajahku. Aku harus menyimpannya terlebih dahulu, dan lain kali akan kukatakan kepadanya, pikirku mengalah. Menikahlah dengan Kanaya dan suruh dia masak setiap hari. Bereskan ketusnya lagi. Elia, apakah di saat makan pun kita harus terganggu dengan hal itu saja? Ucapku bersahabat dan meminta pengertiannya. Apalagi kita baru saja bertunangan. Walaupun itu palsu, setidaknya ada perayaan kecil-kecilan untuk kita berdua. Dan tidak selalu marah-marahan. Ucapku berharap dia menghentikan keketusannya padaku. Dan tetapi, sepertinya itu sangat sulit. Kenapa kamu meninggalkannya dengan mudah? Dan juga kamu sangat mudah menampik masalah yang harus kamu pertanggungjawabkan. Ucapnya masih mencari. Elia, sambil makan ya, ucap Pak Rasdi dengan mata memelas. Iya, makanlah, ucapku buru-buru memberikannya sepiring nasi goreng. Aku tiba-tiba jadi merasa tidak enak. Dia sudah kelaparan dan aku masih sibuk memarahinya. Tetapi aku sendiri sedikit bingung dengan perasaanku kepadanya. Jika dia lembut dan tersenyum, aku jadi kesal melihatnya. Tetapi jika dia mengalah atau marah, aku jadi salah tingkah melihatnya. Dia langsung bersemangat makan dan mengunyah dengan cepat sambil memujiku. Elia, tambah lagi. Ini enak, benar-benar seperti orang yang memasak enaknya, celutunya asal. Ya ampun, seandainya saja dia seusia Eden. Aku ingin sekali mencitanya. Ya sebentar, balasku lalu memberikan apa yang diinginkannya. Lalu sekarang jawablah pertanyaanku, ucapku lalu duduk di hadapannya. Yang mana? Aku lupa, balas Pak Rasdi santai. Beginilah pria, seruku kesal. Asalkan sudah mendapatkan keinginannya, langsung lupa. Padahal tadi sudah memohon-mohon, gerutuku cemberut. Elia, aku baru ingat lagi, balasku terkekeh geli. Dia benar-benar sulit dialihkan. Nasib, pikirku pasrah. Lalu menjawab semua yang dia inginkan. Semua alasanku dibantahnya dengan keras, dan dia tidak setuju. Lalu aku harus bagaimana, keluhku. Dan Elia juga tidak bisa memberikan jalan keluarnya.
Setelah hampir 2 jam, Elia, aku tidur di sini saja ya, ucapku menggodanya. Dari tadi kamu selalu bertanya-tanya dan tidak menyuruhku pulang. Aku jadi berharap sekali untuk tidur di sini. Lagian besok kan hari libur. Kita bisa berdua-duaan seharian, ucapku menggodanya. Tidak bisa, ayo pulang sekarang, balasnya cepat dengan mata melotot. Benar-benar lebah kecil yang pemarah, pikirku gemas. Baiklah, setidaknya berikan sedikit salam perpisahan, pintaku saat kami sudah di luar pintu rumahnya. Pak Rasdi, jangan sok akrab dan sok mesra. Hubungan kita tidak dekat, ketusnya galak. Oh, jadi harus sedekat ini, ucapku menariknya cepat ke pelukanku dan mencecap bibirnya dengan cepat. Kamu berani, teriak Elia marah dan bergegas menyerang dadaku. Elia sakit, paman-paman datang, teriakku berbohong. Masa sih, serunya kaget dan akhirnya melepas gigitannya di dadaku. Elia, aku akan melaporkanmu ke ibuku, teriakku kesakitan dan bergegas berlari ke mobilku. Mana ayah, tidak ada, kamu berbohong, teriaknya membuatku takut dia akan mengejarku dan menggigit lagi. Elia, jangan menggodaku sayang, jika aku tidak tahan, nanti di mobil kita juga bisa. Kayak Rona dan Sisli, seruku tersenyum nakal menggodanya. Kurang ajar, cepat pulang, teriaknya marah dan mencari sandalnya. Oh iya aku pulang, balasku bergegas cepat membawa mobilku pergi sebelum terkena lemparan sandalnya. Aku menangkup kedua tanganku ke pipiku yang memanas dan pasti sudah memerah sekarang. Pak Rasdi, dia benar-benar pintar mencuri ucapanku, dan juga sindirannya tentang di mobil tadi benar-benar membuatku geram dan ingin sekali menggigitnya lagi. Seperti Ronan dan Sisli, katanya tadi. Aku tidak tahan. Aku melihat ke kanan dan ke kiri. Kuharap tidak ada orang yang melihat gayaku yang mencak-mencak sendirian seperti orang stres di tengah malam seperti ini, pikirku malu. Ini semua gara-gara Pak Rasdi, rajanya si tukang gombal, geramku benci. Sementara itu, Iden bergegas cepat, tergesa-gesa berlari kencang ke kamarnya. Saat Elia hendak berbalik membuka pintu rumah dan ingin masuk ke dalam rumah, dia tidak menyadari jika Iden telah mengintip tingkah lakunya saat dia mengomel sendirian dari tadi. Dan saat ini di kamarnya Iden. Ya Tuhan, Elia, dia, dugaanku pasti benar sekali. Dia sudah gila dan stres, seru Iden terbengong-bengong dengan hati berdebar di balik selimutnya. Besok paginya di ruang tamu, setelah selesai makan siang. Cincinnya bagus sekali, benar-benar indah dan mewah, ucap nenek dan ibu saat melihat cincin di jemariku. Nanti aku akan mengembalikannya ke Bibi Laura. Ini hanya titipan, ucapku santai. Aku sedang menunggu Bang David untuk menjemputku, untuk pergi ke sebuah tempat untuk bertemu Pak Russell. Ayah dan ibu mengizinkannya karena aku sedikit berbohong, mengatakan bahwa Lila dan Jimila yang mengajakku bertemu. Aku terkejut dengan panggilan yang tiba-tiba datang dari Kanaya pagi ini. Dan dia mengatakan, kenapa aku tidak sadar sudah dijadikan alat sebagai tempat pelarian dari kedua pria bersaudara itu, si Pak Russell dan Pak Rasdi. Keduanya sebenarnya sangat mencintai Kanaya, dan mereka sedang bersaing saat ini. Dan jika aku ingin melihat buktinya, maka setujui saja permintaan Russell untuk bertemu hari ini. Dan dia menawarkan untuk bertemu berempat sekaligus di sebuah tempat wisata dan akan menunggu di sana. Aku tidak ingin melakukan rencana yang diusulkan, tetapi setelah panjang lebar berbicara dengannya, maka aku akhirnya terpengaruh dengan kelembutan Kanaya. Pukul 2 siang, akhirnya pertemuan pun terjadi di sebuah villa berbukit dengan panorama air laut yang indah. Pak Rasdi sedikit terkejut melihatku datang bersama Pak Russell ketika dia sedang duduk menikmati makanan dan minuman bersama Kanaya di tepi bukit yang disediakan restoran di depan villa. Elia Russell, serunya heran dengan pandangan mata yang aneh. Hai Kanaya, balasku santai dan mengacuhkan Pak Rasdi. Apakah ini sudah direncanakan? Tanya Rasdi dengan dingin kepada Pak Russell.
Tidak, Elia mengajakku kemari ketika aku memintanya untuk mencari tempat untuk berbicara. Balas Pak Russell datar. Ia juga terlihat terkejut dengan situasi yang mendadak tiba-tiba. Tetapi Kanaya terlihat sangat bahagia. Ayo kemarilah, mari kita duduk bersama dan berbicara, panggil Kanaya dengan lembut. Ya, balasku pura-pura bersemangat. Elia, kamu tidak memberitahuku jika Russell ingin mengajakmu keluar rumah, tegur Pak Rasdi datar. Oh ya, lalu kamu sendiri, balasku acuh. Elia, jangan salah paham, balas Pak Rasdi buru-buru, dan dia terlihat salah tingkah. Kalian berdua tolong jangan bertengkar. Aku yang sengaja mengajak Rasdi kemari, Elia. Jadi salahkan aku saja, ucap Kanaya dengan lembut. Tidak masalah kok, balasku tersenyum manis. Kami belum menikah, jadi hal seperti ini lumrah saja dan pantas untuk kujadikan bahan pertimbangan, balasku datar. Elia, nanti kita bicara. Aku akan menjelaskan semuanya, ucap Pak Rasdi tidak nyaman. Baiklah, jika kita sudah berkumpul seperti ini, bisakah kita semua lebih sedikit terbuka satu sama lainnya, ucap Kanaya dengan lembut. Apa maksudmu, Kanaya, ucap Pak Rasdi curiga. Baiklah Rasdi, aku akan berterus terang sekarang. Rasdi, kamu jelas sudah sangat tahu apa yang kuinginkan, dan Russell juga sudah mengerti apa yang ku mau. Kami akan bercerai secepatnya jika kita menikah, Rasdi. Aku bisa menjelaskan nanti kepada ayah dan ibuku, agar mereka mengerti situasi kita. Dan jika kita langsung menikah dan bisa memberikan mereka cucu, mereka pasti merestui dan menerima kita, Rasdi, ucap Kanaya dengan lembut. Aku sangat terkejut mendengarnya dan langsung menatap Pak Russell. Inikah wanita yang sudah 4 tahun disayanginya? Ternyata cintanya begitu dangkal kepada Pak Russell. Aku tidak ingin melihat reaksi Pak Rasdi sama sekali, karena aku merasa perutku tiba-tiba meremang sakit dan aku sedikit muak. Pak Russell hanya terdiam dan ia membalas tatapanku dengan hampa. Aku merasakan kekecewaan yang besar di matanya. Tetapi kenapa dia tidak menegur Kanaya? Padahal status mereka saat ini masih suami istri, pikirku bingung. Kanaya, ucap Pak Rasdi mendesak berat. Aku sudah bertunangan dengan Elia dan aku akan berusaha untuk menikahinya. Dan kamu adalah istri dari saudaraku saat ini. Situasi kita saat ini tidak sama dengan 4 tahun yang lalu. Dan aku mohon maaf padamu atas semua kesalahan yang sudah pernah kulakukan padamu waktu itu. Mintalah hal lain yang mampu aku berikan untukmu sebagai permintaan maafku, asalkan tidak menikahimu. Aku tidak bisa dan bahkan tidak berniat menikahimu, walaupun kamu sudah bercerai dengan Russell nanti. Aku sudah memilih Elia, ucapnya lalu menarik tanganku. Aku segera menepisnya, tetapi Pak Rasdi berhasil menarik tanganku dan menggenggamnya dengan erat. Rasdi, jangan menyakiti Elia, tegur Pak Russell tidak senang melihat aku masih berusaha melepaskan genggamannya yang kuat. Elia, jangan seperti ini sayang, jangan menolakku. Kita akan berbicara nanti, bisik Pak Rasdi di telingaku. Aku menghentikan perlawanan tanganku saat kemarahan tiba-tiba terlintas di mata Kanaya. Apakah ini juga termasuk rencana yang diucapkannya di telepon pagi tadi? Pikirku penasaran. Rasdi, apakah Elia mencintaimu? Jangan memaksanya jika dia tidak bersedia, ucap Kanaya dengan sedih. Aku dan Elia memang baru saja berkenalan, dan tentu saja dia masih terlihat kaku padaku. Tetapi demi menghargai kebaikan orang tuanya yang mempercayaiku, serta ayah dan ibu yang sangat berharap agar kami bisa bersama, maka aku harus belajar memahami sifat Elia. Dia telah dikecewakan oleh kekasihnya, jadi wajar saja dia tidak begitu percaya kepada para pria dan belum bisa menerima aku dengan cepat. Tetapi perlahan-lahan, aku akan membuatnya bisa mengerti isi hatiku padanya, ucapnya lembut. Aku segera menatap Pak Rasdi, dan dia balas menatapku dengan tajam. Dadaku sedikit berdebar dan bertanya-tanya, apakah semua yang dia ucapkan adalah benar atau hanya bermulut manis saja, agar Kanaya tidak lagi mengharapkannya dan dia bisa bebas, pikirku curiga. Elia, Russell, maafkan jika aku terlihat sedikit memaksa.
dan bahkan tidak tahu diri, ucap Kanaya terisak sedih. Aku sangat mencintai Rasdi dan belum bisa melupakannya sampai saat ini. Tetapi Elia, jika Rasdi tetap menolakku, maka aku bisa apa? Apa yang harus kulakukan? Isaknya pelan. Aku mengira jika kita semua bertemu saat ini, maka kita bisa saling mendukung satu sama lainnya. Bukankah itu lebih baik? Aku melihat Russell tertarik padamu, Elia. Dan jika kamu bisa bersama Russell dan aku bersama Rasdi, bukankah itu menyenangkan? Ucapnya terisak memelas. Kanaya, tolong hentikan tangismu. Jangan seperti itu. Hati tidak bisa dipaksakan. Maafkan aku, ucap Rasdi sambil memberikan tisu kepada Kanaya. Aku dan Pak Russell terdiam, tidak bisa melakukan apapun padanya. Aku takut aku salah bicara, dan Pak Rasdi pasti akan bertengkar dengan Pak Russell jika aku memihak salah satu di antara mereka. Rasdi, tadi kamu mengatakan akan memberikan hal lain sebagai permintaan maaf kepadaku. Bisakah aku meminta beberapa hal, dan semua permintaanku tidak akan memberatkanmu, ucap Kanaya memelas. Ya Kanaya, katakan saja, ucap Pak Rasdi buru-buru. Russell, jika aku bersedia menceraikanmu, apakah kamu bersedia melakukan apapun untukku saat ini? Ucapnya sedih. Ya Kanaya, katakan saja, balas Pak Russell datar. Tetapi entah mengapa, aku sangat gugup mendengarnya. Rasdi dan Russell, kalian tahu kan jika aku sangat menyukai kopi dan susu, dan juga takaran gula yang kuinginkan. Jadi bisakah kalian masing-masing membuatkan secangkir untukku? Ucapnya lembut disertai isak tangisnya yang pilu. Ya Kanaya, tentu saja, balas Pak Rasdi dan Pak Russell serentak. Baiklah, terima kasih. Aku akan menunggunya di sini, ucap Kanaya dengan lembut. Elia, tunggu sebentar. Aku tidak akan lama, ucap Pak Rasdi dan Pak Russell menganggukkan kepalanya kepadaku. Keduanya bergegas ke restoran yang berjarak kurang lebih 5 meter dari tempat kami duduk bersama. Elia, kemarilah, panggil Kanaya dengan lembut. Dia berdiri memegang pagar tiang pembaca setempat berdiri agar kita bisa menatap pemandangan air laut yang indah di bawahnya. Aku melihat rambutnya yang halus melayang di terpa angin yang terkadang kencang dan pelan saat berhembus menerpa wajahnya. Dia sangat cantik dan lembut, pikirku. Dan kedua pria tadi bahkan sangat memahami kesukaannya. Kemungkinan keduanya sangat mencintai Kanaya. Tetapi gara-gara yang satu itu, lalu keduanya bertengkar, pikirku menerka. Elia, ayo kemari. Anginnya sangat sejuk, panggil Kanaya sekali lagi. Ya, balasku cepat dan mendekatinya. Elia, lihat laut biru itu. Indah sekali bukan? Ucap Kanaya tersenyum manis. Benar, sangat indah, balasku menatap laut yang luas. Menurutmu kira-kira berapa jaraknya dari tempat kita berdiri saat ini? Ucapnya bersemangat. Aku tidak tahu, balasku menatap ke bawah. Kurang lebih 15 meter mungkin, balasku asal. Elia, aku sangat mahir berenang. Semua gaya renangku telah kukuasai. Apakah kamu bisa berenang? Ucapnya ceria. Ya, aku bisa, balasku santai. Elia, kalau begitu ayo kita buktikan kata-kataku tadi pagi. Ucapnya mengingatkanku akan rencananya tadi pagi. Di sini, di tempat seperti ini, ucapku kaget dan tidak setuju. Ini tidak aman, Kanaya. Tidak perlu melakukan hal ekstrim seperti itu. Aku akan membujuk Pak Rasdi jika kamu benar-benar mencintainya. Jadi kita tidak perlu melakukan ini, ucapku tidak yakin. Elia, mereka pintar berenang dan keduanya hobi berolahraga. Jika kita melompat sekarang, mereka pasti langsung menolong kita. Dan jika Rasdi menolongku lebih dulu, maka kamu harus sadar bagaimana sebenarnya isi hatinya. Hatinya pasti masih mencintaiku walaupun bibirnya berkata lain. Dan jika sebaliknya terjadi, maka aku akan bersedia mengalah untuk tidak mengejar Rasdi lagi jika dia menolongmu terlebih dahulu, ucapnya bersemangat. Elia, kamu tidak perlu takut. Kita hanya bergantung kepada kecepatan mereka saja. Siapa yang lebih cepat menolong siapa, maka itulah intinya, ucap Kanaya dengan yakin. Dan juga kamu pasti senang mengetahui kejujuran hati dari kedua pria itu, bukan? Tantang Kanaya kepadaku. Baiklah Kanaya, balasku sedikit penasaran.
Baiklah Elia, ikuti saja aku saat aku berteriak nanti, ucapnya bersemangat. Tiba-tiba, Kanaya bergerak ke depanku dan berteriak dengan keras. Elia, tolong jangan marah. Maafkan aku. Aku tidak akan mengganggumu, dengan Rasdi, teriaknya keras. Membuatku tersentak kaget dan bingung. Kanaya menarik kerah bajuku dengan kuat, sehingga aku membenturnya ke tepi pagar. Punggungnya terdorong mundur ke belakang. Lalu dia berteriak semakin kencang. Elia, tolong jangan lakukan ini, maafkan aku, tangisnya keras. Dan dengan kuat menarikku sehingga kami berdua terjatuh dari tebing yang tinggi. Awas Kanaya, hati-hati, teriak beberapa orang. Aku dan Kanaya berteriak dengan kencang. Dan sebelum terjatuh dengan keras menghantam air laut, aku seperti mengenal teriakan yang memanggil nama Kanaya tadi. Mereka sepertinya Pak Rasdi dan Pak Rasel. Air laut menghantam dada dan wajahku dengan keras. Dan Kanaya ternyata sudah melepasku sebelum kami terjatuh ke dalam air. Dua terjangan suara air yang keras tiba-tiba jatuh dari atas menyusul dengan cepat. Aku belum sempat menarik napasku saat terjun ke dalam air, sehingga ketika aku terjatuh di kedalaman yang tinggi, aku segera berusaha menyelamatkan diriku. Dan aku melihat bagaimana Pak Rasdi dan Pak Rasel juga menyelam dan keduanya bergerak menuju Kanaya untuk menyelamatkannya. Aku menahan sesak di dadaku dengan kuat, takut kehilangan udara di pernapasan. Lalu terus berusaha berenang naik untuk mencapai permukaan air laut. Sesampainya di permukaan, aku tersedak dengan keras. Lalu aku berusaha menghirup udara dengan baik untuk melancarkan pernapasanku. Hatiku tiba-tiba terasa sakit dan air mataku mengalir saat terus berusaha berenang ke tepian. Aku melihat ke belakang dan tidak melihat mereka bertiga sama sekali. Apakah Kanaya tenggelam? Dia tidak bisa berenang. Apakah dia berbohong? Pikirku kalut dan merasa tertipu. Aku berenang dan menyelam kembali menuju ke tepi pantai. Gerakanku sedikit melambat saat melihat ternyata Pak Rasdi dan Pak Rasel telah tiba duluan di tepi. Keduanya terlihat sibuk membantu untuk menyelamatkan Kanaya yang sedang pingsan. Pernapasan buatan yang diberikan oleh Pak Rasdi kepada Kanaya terjadi berulang-ulang, sementara Pak Rasel menekan-nekan dada Kanaya dengan cemas. Rasa sakit dan kehilangan tiba-tiba membuat dadaku berdebar sakit. Kanaya benar, kedua pria itu sangat mencintainya dan keduanya sama sekali tidak menyebutkan namaku saat kami terjatuh ke dalam air. Aku melihat Kanaya tersedak dan dia tersadar, dan Pak Rasel serta Pak Rasdi terlihat bersyukur. Aku bergerak menyelam lalu mendekati mereka dengan perlahan dan menemukan beberapa nelayan yang ingin membantu berdatangan bersama Bang David. Dan Kanaya menangis bersandar di pelukan Pak Rasdi, sementara Pak Rasel terduduk lelah di sampingnya. Elia, apa yang kamu lakukan? Bentak Pak Rasdi marah begitu dia melihatku. Dan Pak Rasel menatapku tajam. Elia, kamu tidak apa-apa, seru Bang David mengejarku. Aku baik-baik saja, balasku tersenyum agar Bang David tidak khawatir. Elia, Kanaya tidak bisa berenang. Apakah kamu memikirkan resikonya setelah bertindak seperti ini? Ucap Pak Rasel kecewa. Aku berdiri kaku menatap mereka bertiga yang terduduk di pasir. Dan orang-orang terlihat bingung melihatku diterkur. Jantungku berdetak kencang menahan emosi dan sakit hatiku. Teriakan Kanaya tadi membuat mereka mengira aku pasti sengaja ingin mencelakai Kanaya, pikirku mual. Aku bergegas menarik cincin berlian di jemariku dan melemparkannya dengan kuat ke wajah Pak Rasdi, sehingga dia terpana kaget saat cincin berlian itu mengenai wajahnya. Dengar Rasdi, teriakku keras. Aku tahu apa yang aku lakukan, dan aku sangat bersyukur karena melakukan ini. Simpan semua kata-kata palsumu dan semua niat manismu. Aku tidak butuh dan aku muak, teriakku keras. Dan kamu Pak Rasel, jangan pernah datang atau berbicara denganku. Aku tidak butuh omong kosong. Itu membuatku sakit, bentakku marah kepadanya. Sehingga Pak Rasel terkesiap kaget mendengar kemarahanku. Kanaya mengatakan kepadaku jika dia mahir berenang. Dia ingin membuktikan jika kalian berdua masih sangat mencintainya. Lalu dia merencanakan ini semua.
Dia mengajakku terjatuh ke dalam air laut agar aku bisa melihat wanita mana yang akan kalian selamatkan terlebih dahulu. Dan kalian sudah menyelamatkan Kanaya dan melupakanku. Bahkan kalian sama sekali tidak memanggil namaku. Sekarang kalian masih berani bersikap mengadiliku. Semua tindakan kalian ini sudah membuktikan bahwa kalian sebenarnya sangat mencintainya. Aku sangat bersyukur walaupun harus mempertaruhkan nyawaku. Aku bisa melihat kenyataan yang ada di depan mataku saat ini. Bagaimana sebenarnya isi hati kalian padaku. Dan satu hal yang paling cukup jelas saat ini, kita tidak akan memiliki hubungan apapun mulai detik ini juga. Teriakku marah dan bergegas pergi meninggalkan mereka. Elia, tunggu, abang akan mengantarmu pulang, ucap Bang David terlihat kasihan melihatku. Maaf Bang David, itu tidak perlu. Aku sangat mengenal daerah ini, balasku berlari kencang sebelum dia melihat air mataku. Kanaya, apakah Elia benar? Ucapku menatapnya kecewa. Rasdi, itu tidak sepenuhnya. Aku bermaksud baik, bisik Kanaya sedih. Jantungku berdetak kencang melihat kekecewaan di mata Elia saat aku menegurnya. Bagaimana ini? Aku sudah terlanjur mengucapkan kata-kata yang hampir saja menuduhnya. Aku melihat Rasdi bergegas mencari cincin berlian yang tidak jauh dari kakinya. Aku merasakan kekhawatiran yang sangat mendalam di mata Rasdi saat melihat Elia berlari semakin jauh dan tangannya sedikit gemetar ketika menemukan cincin itu. Elia, teriak Rasdi mengaum keras, lalu berlari sekuat tenaganya mengejarnya. Kerasnya menghantam jantungku dengan kuat dan rasa sesalku menekannya begitu dalam. Kanaya, kamu benar-benar luar biasa, ucapku tertahan dan tidak menyangka sama sekali. Malam ini kamu pulanglah ke rumah orang tuamu dan besok terimalah surat perceraian kita dan katakan kepada ayahmu, aku siap menentangnya, ucap